lagi dengan saya Elianti Septiani dengan NIM 2109308110055 dari Prodi Manajemen kelas Manajemen 216B. Pada video ini saya akan membahas dua materi. Yang pertama itu analisis data dan pembahasannya dalam metodologi penelitian bisnis, dan yang kedua saya akan membahas tentang uji validitas dan reliabilitas. Mari kita simak. Mari kita bahas satu persatu. Akan membahas tentang analisis data dan pembahasannya. Nah, di dalam analisis data pada metodologi penelitian bisnis ada berbagai teknik statistik dan alat analisis yang digunakan untuk menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Proses ini mencakup pengolahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, yang kemudian digunakan untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan penelitian. Melalui analisis deskriptif, peneliti dapat menggambarkan karakteristik dasar dari data tersebut. Sementara analisis inferensial memungkinkan untuk membuat generalisasi tentang populasi dari sampel yang diteliti. Hasil dari analisis ini memberikan wawasan berharga bagi pengambilan keputusan strategis, memungkinkan bisnis untuk mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Dengan demikian, pembahasan hasil analisis data membantu dalam mengarahkan strategi bisnis dan mengoptimalkan kinerja operasional serta keuangan perusahaan. Jadi kesimpulannya, analisis data dalam penelitian bisnis ini merupakan komponen krusial yang menghubungkan data dengan tindakan nyata, mendukung keputusan berbasis bukti untuk mencapai tujuan bisnis yang lebih efektif. Nah, pada analisis data ini juga terdapat tahapan dari pengecekan kuesioner hingga data dapat dianalisis. Yang pertama, tahap analisis data dari pengecekan kuesioner hingga analisis data. Dimulai dengan pengecekan kuesioner yang telah dikumpulkan untuk memastikan kelengkapan dan validitas data. Langkah pertama adalah membersihkan data dari kesalahan input, jawaban tidak lengkap, atau respons yang tidak relevan. Setelah data dibersihkan, data kemudian diolah dengan menggunakan perangkat lunak statistik untuk menghasilkan ringkasan deskriptif seperti median, modus, dan distribusi frekuensi. Selanjutnya, data diolah melalui teknik analisis statistik seperti regresi, analisis faktor, atau uji hipotesis untuk mengidentifikasikan hubungan dan pola dalam data. Proses ini membantu mengungkapkan wawasan mendalam yang mendukung hipotesis penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian. Nah, yang kedua, adapun alat yang digunakan dan hal penting yang harus diperhatikan dalam menganalisis data. Dalam analisis data, alat yang umum digunakan meliputi perangkat lunak seperti statistik SPSS, SAS atau R, serta alat analisis data seperti Microsoft Excel. Alat ini membantu dalam pengelolaan analisis dan memvisualisasi data. Hal penting yang harus diperhatikan dalam menganalisis data meliputi validitas dan reliabilitas data, pemilihan metode analisis yang tepat sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitian, serta penanganan outliers atau data yang ekstrim. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa interpretasi hasil analisis didasarkan pada logika yang kuat dan sesuai dengan konteks penelitian. Nah, yang ketiga, hal yang perlu disajikan dalam pembahasan hasil penelitian. Ada beberapa elemen penting yang perlu disajikan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang temuan penelitian. Ini meliputi hasil analisis data yang menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis yang diajukan. Pembahasannya juga harus mengaitkan temuan penelitian dengan literatur yang relevan, menunjukkan kesesuaian atau perbedaan hasil dengan
penelitian sebelumnya. Selain itu, pembahasan perlu menyajikan implikasi praktis dari temuan untuk bisnis atau bidang terkait, serta membahas keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian masa depan. Dengan demikian, pembahasan memberikan nilai tambah dalam menghubungkan hasil analisis dengan tindakan nyata dan rekomendasi yang bermanfaat. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu uji validitas dan reliabilitas beserta jenis-jenisnya. Nah, uji validitas dan reliabilitas ini merupakan langkah krusial dalam memastikan kualitas dan keakuratan instrumen penelitian, seperti kuesioner atau tes. Nah, validitas itu mengukur sejauh mana instrumen tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas mengukur konsistensi dan stabilitas instrumen dalam mengukur variabel tertentu. Kombinasi dari validitas dan reliabilitas yang tinggi memastikan bahwa data yang diperoleh akurat, konsisten, dan dapat diandalkan, sehingga mendukung kesimpulan yang valid dan keputusan berbasis bukti dalam penelitian. Nah, di dalam penelitian, validitas dan reliabilitas adalah dua konsep utama yang menentukan kualitas dan kredibilitas alat ukur atau instrumen yang digunakan. Keduanya memiliki konsep. Yang pertama itu reliabilitas. Nah, mengukur konsistensi hasil yang diperoleh dari suatu alat ukur ketika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Yang kedua itu konsistensi. Tingkat kesamaan hasil yang diperoleh dari pengukuran berulang dalam kondisi yang sama. Yang ketiga yaitu keandalan. Kadar ini sejauh mana hasil yang diperoleh dari suatu pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Yang keempat yaitu presisi. Nah, presisi ini sejauh mana pengukuran yang berulang memberikan hasil yang sama, meskipun hasil tersebut tidak selalu akurat. Kemudian ada jenis-jenis uji validitas. Yang pertama, validitas konstruksi. Nah, validitas konstruksi ini mengukur sejauh mana suatu instrumen mengukur konsep atau konstruk teoritis yang dimaksudkan. Ini melibatkan pengujian hubungan antara item dalam instrumen dan konstruk yang diukur. Yang kedua yaitu validitas isi, yang memeriksa sejauh mana item dalam instrumen mencakup semua aspek dari konsep yang diukur. Validitas ini sering diperoleh melalui penilaian oleh ahli dalam bidang yang relevan. Yang ketiga ada validitas prediktif. Nah, yang ini tuh menilai sejauh mana skor pada instrumen dapat memprediksi hasil atau perilaku yang diinginkan di masa depan. Nah, ini biasanya diuji dengan melihat korelasi antara skor instrumen dan kriteria eksternal yang relevan. Kemudian ada jenis-jenis uji reliabilitas. Yang pertama itu ada reliabilitas konsisten internal. Ini tuh mengukur konsistensi item dalam instrumen yang mengukur konstruk yang sama. Koefisien Cronbach alpha adalah metode yang sering digunakan untuk menilai reliabilitas ini. Yang kedua ada reliabilitas test retest. Nah, ini menilai stabilitas instrumen dari waktu ke waktu dengan menguji responden yang sama pada dua waktu yang berbeda dan membandingkan hasilnya. Kemudian ada reliabilitas antar penilai. Ini itu mengukur tingkat kesepakatan antara penilai atau penguji yang berbeda dalam menilai hal yang sama. Ini penting dalam penelitian yang melibatkan penilaian subjektif. Yang keempat ada reliabilitas bentuk paralel. Menguji konsistensi hasil antara dua bentuk instrumen yang berbeda namun setara. Ini dilakukan dengan memberikan dua bentuk instrumen yang berbeda kepada kelompok yang sama. Nah, teman-teman, dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas yang menyeluruh, peneliti dapat memastikan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian mereka dapat
menghasilkan data yang valid dan konsisten, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian dan implikasi praktisnya. Nah, itulah tadi pembahasan dari saya mengenai materi analisis data dan pembahasannya dalam metodologi penelitian bisnis, dan pembahasan tentang uji validitas dan reliabilitas. Semoga dapat dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.